Hai teman-teman, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga dalam keadaan COVID-19 ini kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Semangat! Seperti yang saya janjikan kemarin ya teman-teman, materi kita kali ini akan saya sampaikan melalui online. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku pengantar semantik bahasa Indonesia, bisa dibuka. Bisa dibuka ya teman-teman di halaman 94 bab 5.3. Dalam materi tersebut akan menjelaskan mengenai homonimi, homofoni, dan homografi. Namun pada video saya kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai apa itu homografi. Namun sebelum teman-teman melihat lebih lanjut video saya kali ini, teman-teman juga harus melihat video teman-teman saya yang lainnya yang membahas mengenai apa itu homonimi dan apa itu homofoni. Karena antara homonimi, homofoni ataupun homografi dia itu sama-sama saling mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan dalam objek pembacaannya. Objek pembacaannya atau objek pembicaraannya melalui pembahasan mengenai homonimi, homofoni ataupun homografi. Nah teman-teman langsung aja saya akan menjelaskan mengenai apa itu homografi ya. Nah teman-teman, homografi sama seperti homofoni ataupun homoni. Nah kalau homofoni kan itu dia homonya itu kita tahu artinya itu sama, dan fonnya itu kita tahu artinya adalah sebuah bunyi. Kalau di homografi, homonya itu kita artikan sama pula, dan grafinya itu adalah sebuah tulisan. Teman-teman, sebetulnya homonimi ataupun homofoni itu dia sama, karena realisasi bentuk bahasa mereka adalah sebuah bunyi. Jadi misalkan teman-teman menyebutkan sebuah kata bisa itu mempunyai arti yang sangat banyak. Bisa itu bisa kita artikan sebagai racun ular, bisa kita artikan sebagai kata sebuah kesanggupan. Namun dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang homofon tetapi ditulis dalam sebuah ejaan yang berbeda, guna untuk memperjelas sebuah bunyi tersebut dengan maknanya. Jadi untuk memperjelas perbedaan maknanya, seperti bisa tadi, bisa itu kan kita udah sebut racun ular, bisa juga itu sebuah kesanggupan, kita mampu ya kan. Kalau kita tulis bisanya ini dalam konteks apa? Nah di sini homografi bisa memperjelaskan. Bisa untuk memperjelaskan antara bunyi dengan maknanya. Misalnya nih, pada sebuah kata bang dan bang yang bunyinya sama persis namun mempunyai makna yang berbeda. Kata lainnya juga kita bisa berikan contoh dengan kata sanksi dan sanksi. Bunyinya sama kan, tapi maknanya beda loh teman-teman. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Tapi nih teman-teman ya, dalam bahasa Indonesia, tapi tidak homograf, itu tidak banyak. Mungkin hanya itu contoh-contohnya yang tadi. Tapi dalam bahasa Inggris, itu contohnya banyak banget. Ya, cukup banyak sih. Kalau kita perhatikan bisa dalam racun ular, dapat atau sanggup, maka contoh tersebut selain homonim, homofon, juga bisa kita tuliskan sebagai homograf. Karena selain bentuk dan bunyinya sama, tapi ejaan dan tulisannya pun sama. Tapi nih teman-teman, dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang tulisan atau ejaannya sama, tapi lafal pembunyiannya berbeda. Jadi dalam arti dia tuh homografnya sama, jadi tulisannya tuh sama, tapi lafalannya yang berbeda. Misalkan pada sebuah kata teras dan teras. Kalau ini kebalikannya teman-teman. Jadi penulisannya sama, tapi dengan pelafalan yang berbeda. Sampai sini paham ya teman-teman? Dan kalau melihat kedua contoh di atas, dapat diartikan bahwa masalah homografian dalam bahasa
itu akan ditulis huruf E-nya itu terbalik. Jadi kalau E yang biasa kita gunakan itu seperti ini, sedangkan pada fonem E itu bentuk E kecilnya terbalik. Tapi tetap aja kalau bentuk kapital E besarnya tetap bentuknya seperti itu. Dan andai kata semua fonem dilambangkan dengan bentuk kata yang berbeda, maka masalah homografi itu dengan sendirinya tidak ada. Nah, teman-teman, materi mengenai homografi saya rasa cukup sampai di sini aja ya. Dan saya harap sih semua bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman paham mengenai apa yang saya jelaskan walaupun tidak banyak, tapi setidaknya teman-teman mempunyai gambaran mengenai apa itu homografi. Karena homografi itu sendiri sebenarnya tidak sulit teman-teman. Itu cuma yang membedakannya tuh bunyi serta tulisannya aja dan ejaannya aja. Baik teman-teman, saya rasa materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Saya harap juga teman-teman mampu mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Semoga pertemuan kita selanjutnya kita sudah bisa bertatap muka ya teman-teman. Dan kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Agar kita bisa belajar dengan lebih kondusif lagi, saling berbagi mengenai ilmu yang masih belum kita pahami satu sama lain, dan kita bisa berkumpul seperti minggu-minggu sebelumnya. Setiap Sabtu kita ketemu lagi. Baik teman-teman, saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.